Assalamualaikum warahmatullah. Halo semuanya. Sebelumnya kita sudah berhasil membuat container service ya di Amazon Lexel, dan kemarin kita menggunakan endpoint yang bawaan dari Amazon Lexel-nya, yaitu kita menggunakan kemarin Nginx-nya ya. Nah, ini sebelumnya saya sudah berhasil melakukan percobaan ya. Kita akan ulangi. Jadi sekarang kita ganti default public domain-nya itu adalah container yang kita buat sendiri di lokal atau environment lokal kita. Oke. Nah, di sini saya membuat instan baru ya, Ubuntu Docker 1. Nah, di sini kita anggap ini sebagai laptop kita atau komputer kita di lokal ya. Jadi di sini pertama yang perlu kita lakukan adalah, kalau kita lihat dari getting started-nya ya, membuat ini ya, deployment sendiri. Jadi ini manualnya. Pertama kita harus install Docker ya. Nah, di sini ini sudah kita install Docker ya. Seperti ini saja install Docker-nya. Karena ini untuk testing kita membuat Docker image-nya, kita menggunakan dua perintah ini saja untuk melakukan instalasi ya. Di Docker, kemudian Docker Engine, kita OS-nya Ubuntu. Nah, kita jalankan dua ini ya. curl get docker.sh, kemudian kita jalankan. Proses instalasi akan berjalan begitu saja, istilahnya kita tunggu saja sampai selesai. Setelah selesai nanti kita bisa cek dengan sudo ya, docker ps, nanti kelihatan ada kontainernya kita atau tidak gitu. Artinya kalau perintah ini berjalan berarti dockernya sudah berhasil kita install. Ini ingat ya, ini anggapnya PC kita ya, atau environment kita, supaya lebih cepat. Jadi saya buatkan kontainer sendiri daripada harus diinstal di Mac-nya. Oke, install Docker yang pertama, kemudian install AWS CLI. Ini adalah command line interface dari AWS, disediakan untuk bisa berkomunikasi dengan layanan-layanan AWS, termasuk di dalamnya Lexel ya. Jadi tiga perintah ini saja, kita download source-nya atau kodenya, kemudian kita unzip, bisa diinstal dulu di Lexel-nya ini. Kalau belum ada ya, di anggapan klien kita ini, kita install dulu unzip dengan ya, sudo apt install unzip ya. Ini karena sudah sebelumnya ya, maka tidak diperlukan, baru kita jalankan sudo aws install. Kemudian setelah itu bisa kita cek nanti dengan misalnya aws kemudian version, untuk melihat versi aws CLI-nya ya. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi. Jadi untuk AWS CLI ini bisa berkomunikasi dengan layanan service kita. Setelahnya kita perlu autentifikasi lah untuk login. Nah, jadi kita menggunakan AWS configure untuk melakukan konfigurasi ya. Nah, ini dia. Jadi kita perlu memasukkan AWS key ID. Itu bisa kita buat di ini ya, IAM, Identity and Access Management. Di user, kita pilih usernya. Di sini saya menggunakan training ya usernya. Nah, kemudian kita buat create access key. Nanti akan ada key ID sama secret key-nya. Jadi ada dua hal ini, setelah di generate tidak bisa lagi ya. Jadi kita simpan atau taruh di tempat tertentu. Nah, di sini saya sudah buatkan dan sudah dimasukkan juga di sini. Jadi ini ada ini ya, sudah ada. Kemudian saya enter, ini juga sudah ada. Enter, ini di AP South E1 ini di Singapura ya. Kemudian output formatnya defaultnya JSON, kita kosongkan saja gitu. Nah, itu untuk supaya AWS CLI-nya bisa berkomunikasi dengan Amazon, layanan-layanan Amazon, termasuk Amazon Lexel. Itu yang kedua. Kemudian kita install juga Lexel CTL namanya, sebuah plugin dari AWS juga, untuk AWS CLI-nya bisa komunikasi langsung dengan Lexel CTL ya. Kita pilih yang Linux ya, sama kita curl filenya untuk yang 64 bit ya. Kemudian kita nyalakan sudo untuk bisa dieksekusi file Lexel CTL-nya ya. Oke, itu kebutuhan tiga hal yang harus kita install ya. Kalau misalnya di kliennya menggunakan Mac, maka tiga ini perlu diinstal di Mac-nya atau di Windows atau di Linux ya. Kita menggunakan Linux yang
pada kasus ini kita buat juga di Amazon Lifestyle ya. Oke, environment-nya sudah siap. Selanjutnya adalah kita membuat image kontainernya ya. Jadi di bagian bawah sini ada panduannya juga sepertinya ini ya. Installing managing yang sekarang, kemudian kita buat kontainer image-nya. Kita akan buat kontainer image yang default ya, membuat docker file. Ini sudah saya buatkan juga di sini ya. Jadi kalau kita ls di sini akan ada folder my static site ya. cd my static site. Nah, di sini ada file docker file namanya ya. Ini adalah file dasar untuk mengenerate image-nya. Nah, from kita ambil image dari Ubuntu 18.04, kemudian di dalamnya kita install di sini Apache ya. apt update, kemudian kita install Apache 2 sebagai web server. Kemudian kita buat sebuah file dan kita simpan ke var www.htmlindex.html sebagai default web servernya gitu ya. Ini kita tambahkan misalnya untuk biar berbeda ya dengan yang sudah kita deploy sebelumnya. Kita tambahkan Henry dan dia akan expose di port 80 dan langsung menjalankan service Apache to CTL ya untuk merunning Apache web servernya. Ini kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Setelah kita buat docker filenya, kemudian kita jalankan ya. Kita buat image-nya dari docker file itu. Ini ya, ini saya juga sebelumnya sudah buat ya. Prosesnya akan langsung ya karena image-nya sudah ada. Jadi kalau kita cek sudo docker images ya. Nah, sudah ada ini Ubuntu 18.04 ya yang kita jadikan image dasar, dan ini adalah yang kita buat yang terbaru ya. Jadi image yang kita buat dengan perintah tadi docker build ya untuk membuat image-nya. Jadi image-nya namanya sekarang ini. Setelah itu kita tidak perlu buat kontainernya ya, kita langsung push ke repositorinya di bagian ini ya, push image to Amazon Lifestyle. Kita akan push dari lokal mesin atau dari VM kita ini ya ke Amazon Lifestyle ya, dengan akun yang sudah kita masukkan tadi, access key dan secret key dari user Henry ya, untuk bisa berkomunikasi dengan AWS-nya. Ini ya. Jadi kita menggunakan perintah AWS Lifestyle push container image region, nama regionnya, service name-nya ini adalah nama service dari kontainernya yang di sini ya, container service 1. Kemudian labelnya, kita ingin labelnya image-nya apa dan image yang akan kita push itu apa gitu. Jadi ini ya. Kita cek sekarang, ini kita copy ya. Nah, di sini adalah tagging-nya. Ini tetap yang latest sesuai dari docker image tadi ya, namanya adalah my static website, sesuai yang ini ya. Ini tagging latestnya. Kemudian nama image-nya kita buat baru, misalnya website saya, supaya berbeda dengan yang sebelumnya. Nama container service-nya adalah container service 1 ya. Container service -1, regionnya Singapura itu AP-Southeast 1 ya, untuk region Singapura. Jadi ini lengkapnya, AWS Lifestyle push container image, regionnya AP Southeast 1, nama service-nya adalah container service 1, labelnya website saya, dan image-nya adalah my static website, tagging latestnya. Oke, kita enter untuk push ke docker image. Oke, bisa dilihat ya, sudah ada namanya website saya. Sini bisa kita cek di menu image. Nah, ini dia ya, yang website saya yang baru kita upload. Ini yang sebelumnya, yang my static site. Nah, setelah image-nya kita berhasil upload ke containers di Amazon Lifestyle, kita bisa kembali ke deployment ya. Ini sekarang kalau kita cek itu, ini masih yang lama ya, belum ada Henry-nya. Kita akan modif deployment-nya dengan buat baru ya. Kita buat add container entry. Ini kita bisa punya 10 kontainer ya dalam satu container service ini. Ini kita hapus saja untuk
memudahkan biar satu dulu ya, Apache Henry. Ini kita namakan seperti itu dan kita bisa pilih nih choose store image yang ini yang lama, ini yang baru ya, yang baru kita push. Kita pilih image-nya itu, kita tambahkan port 80 ya yang terbuka, karena di dalam juga sudah bisa kita buat tadi ya, saya membuat kontainernya port 80. Dan public endpoint ini adalah saat diakses URL ini itu akan diarahkan kemana gitu, ke port yang mana. Maka kita pilih yang port atau kontainer yang Apache Henry ini yang kita buat. Oke, langsung setelah ini kita langsung bisa save dan deploy. Maka proses deploy akan berjalan ya. Ini mungkin butuh 2-3 menit ya. Kelihatan di sini nanti statusnya ready ya. Kita akan tunggu. Oke, sepertinya sudah ya. Sudah statusnya running. Kita bisa juga lihat open log-nya, reach steady state. Oke, bisa kita buka langsung ya. Reload. Nah, sekarang yang ada yang Henry-nya ya. Artinya ini adalah kontainer yang baru ya, yang lama yang ini. Seperti itu, bagaimana kita bisa melakukan pembuatan kontainer dari image yang kita buat di lokal kita atau di environment lokal kita, baik itu virtual maupun di misalnya di Windows ataupun di Mac. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.